Kepada yang terhormat Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi yang saya cintai. Perkenalkan Pak, saya salah satu warga Kota Bekasi yang saat ini sangat-sangat membutuhkan bantuan dari Bapak. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan profesi apoteker di salah satu perguruan tinggi negeri di Jawa. Alasan saya membuat video ini adalah karena saya dan ibu saya saat ini tuh sudah benar-benar di titik terendah hidup kami, Pak. Kami sudah benar-benar kehabisan uang. Dan saat ini kami bingung bagaimana cara kami untuk melanjutkan kehidupan kami. Adapun alasan kenapa kami bisa sampai kehabisan uang, karena uang tabungan kami itu udah habis untuk membiayai pengobatan ibu saya, untuk kontrol rumah sakit, untuk biaya kehidupan kami sehari-hari. Ini ada beberapa foto saat ibu saya masuk ke RSCM. Mata kanan ibu saya harus diambil, dan ibu saya harus hidup dalam rasa sakit terus-menerus hingga detik ini karena kelalaian oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekarang kami sudah benar-benar kehabisan dana, Pak. Padahal tinggal beberapa bulan lagi sampai saya akhirnya bisa lulus dan bisa mencari kerja untuk bisa menopang kehidupan kami. Karena itu, sangat besar harapan saya dan ibu saya agar kami dapat bisa menemui Bapak dan bisa menceritakan lebih detail mengenai apa yang sudah terjadi kepada ibu saya. Untuk teman-teman yang menonton video ini, yang video ini muncul di berandanya, saya mohon untuk bisa bantu share video ini agar Bapak Deddy bisa melihat video ini. Dan mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang tahu bagaimana caranya supaya saya bisa bertemu Pak Deddy, tolong bisa bantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, video ini saya persembahkan secara khusus kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Dalam cuplikan video ini, kita menyimak bersama-sama bagaimana ada keluh kesah tentang kehidupan, tentang kesulitan ekonomi yang dialami oleh seorang gadis dari Kota Bekasi. Anak gadis ini, saat ini beliau sedang berada di Provinsi Jawa Tengah, sedang menjalankan profesi apotekernya. Lebih tepatnya, bahwa anak ini sedang kuliah. Di sisi lain, ibunya saat ini sedang terbaring lemas di rumahnya, sedang sakit, seperti yang kita simak bersama-sama dalam cuplikan video tadi. Ibunda dari gadis ini beralamat di Jalan Cempaka, Portal nomor 97, RT 004, RW 016, Kelurahan atau Desa Pengasinan, Kecamatan Rawalumbuh, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam sepintas, kalau kita mau menyimak cuplikan video tadi, anak gadis ini benar-benar menaruh harapan untuk bisa bertemu dengan orang nomor satu di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, untuk menceritakan tentang kisah hidup mereka. Dan besar harapan bahwa Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini bisa membantu, bisa meringankan beban atau kesulitan ekonomi yang dialami oleh gadis ini dan ibunda tercintanya. Video ini saya temukan di akun TikTok. Ketika saya mencoba menyimak,
Lalu saya mencoba untuk menghubunginya. Akhirnya saya mencoba untuk meminta data-data dari ibunda tercintanya. Jujur, saya tergerak hati untuk membuat konten ini dan semoga saja konten saya ini bisa didengar atau bisa tersampai ke Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, ataupun orang-orang penting di pemerintahan Jawa Barat, khususnya di pemerintahan Kota Bekasi. Sudi kiranya bagi siapa saja yang punya akses, semoga saja anak ini bisa bertemu dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, atau dengan siapa saja yang mungkin tergerak hatinya untuk meringankan beban penderitaan, beban ekonomi yang mereka alami hari ini. Ada sebuah tulisan menarik yang saya ambil dari akun TikToknya. Nama gadis ini adalah Laura Anastasia. Anak ini menuliskan sebuah tulisan yang cukup menarik. Judulnya, Maafkan Anakmu, Bu. Sudah 4 tahun, tapi ingatannya masih segar sampai sekarang. Saat saya tiba-tiba ditelepon rumah sakit yang mengabarkan bahwa ibu saya mengalami kecelakaan. Jantung saya rasanya seperti mencelos. Khawatir, saya gelisah, dan saya tidak pernah menyangka hari itu akan menjadi titik balik kehidupan kami. Setelah sampai di rumah sakit, yang saya lihat adalah kondisi ibu saya yang berdarah-darah. Saya lemas, badan saya gemetar. Saya merasa seperti disambar petir di siang bolong. Ya Allah, cobaan apa yang Kau berikan untuk kami? Semua pikiran buruk berkecamuk di otak saya. Bagaimana jika? Tapi saya mencoba mengenyahkan itu semua. Alhamdulillah, ibu saya masih bisa selamat dan hidup sampai sekarang. Tapi efek pasca operasi itu begitu besar. Ibu saya terus-menerus merasakan nyeri di area kepala dan pegal tak berkesudahan di matanya. Bahkan, sekarang mata kiri ibu saya sudah mulai ikut kabur. Saya tidak tahu harus mengadu kepada siapa. Saya ingin mengobati ibu saya, tetapi saya ini bukan siapa-siapa. Saya ingin ibu saya tinggal di tempat yang layak, tapi apalah daya, upaya saya terlalu kecil. Karena itu, saya ingin meminta tolong kepada Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat. Tolong bantu kami, Pak. Kami sudah bingung harus mengadu kemana. Kemana lagi suara kami bisa didengar, Pak? Tolong tunjukkan keadilan hukum untuk kami. Pemirsa sekalian, ketika saya menyimak kisah hidup yang dialami oleh anak gadis ini, akhirnya saya mencoba berinisiatif untuk membuat konten ini. Dan besar harapan saya, semoga konten ini bisa didengar atau bisa dilihat oleh Kang Deddy Mulyadi yang adalah Gubernur Jawa Barat ini. Selain itu, besar harapan saya juga bagi siapa saja yang menyimak cuplikan video ini, semoga bisa tersampaikan juga kepada yang terhormat Bapak Wali Kota Bekasi, yakni Bapak Tri Adianto.
Ini adalah kisah hidup yang datang dari sebuah keluarga yang saat ini sedang mengalami posisi terendah mereka. Benar-benar mengharapkan bantuan. Dan apalagi gadis ini tinggal beberapa bulan akan menyelesaikan kuliahnya. Semoga saja ada orang-orang baik yang bisa meringankan kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga ini. Pemirsa, dalam konten saya kali ini saya mohon maaf karena biasanya saya membuat video reaction selalu membahas Kang Deddy Mulyadi, tetapi hari ini agak sedikit berbeda. Saya ingin meneruskan keluh kesah dari sebuah keluarga yang berada di kota Bekasi itu. Semoga saja cuplikan video saya ini bisa didengar oleh Kang Deddy Mulyadi atau bisa didengar oleh orang-orang baik yang bisa meringankan beban penderitaan dari keluarga ini. Bagi yang membutuhkan kontak person dari gadis ini, dari anak ini, bisa saja langsung japri ke saya, ataukah bisa tinggalkan di kolom komentar YouTube saya, atau bisa kunjungin akun TikTok atas nama Kisah Laura. Demikian video singkat saya kali ini. Semoga saja suara saya yang datang dari Provinsi Nusa Tenggara Timur ini bisa didengar oleh Kang Deddy Mulyadi, dan sudi kiranya orang nomor satu di Jawa Barat ini bisa meringankan beban penderitaan atau kesulitan ekonomi yang dialami oleh Laura Anastasia bersama ibunda tercintanya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.